Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tegar. Balik lagi kali ini di Resto Football. Siap. Oke, betul. Balik lagi kali ini kita bakal sharing lagi. Kita bakal mencari informasi mengenai sepak bola. Sesuai temanya Resto Football, kita berbincang sepak bola. Karena berbincang tentang sepak bola tidak hanya tentang pemain, tidak hanya tentang pelatih, dan juga tidak hanya tentang lapangan. Tapi bagaimana dengan kesehatan fisik? Sebagaimana kita tahu juga nih, timnas kita juga ya, kendala seorang pemain timnas adalah fisik. Nah, kayak juga nih pada saat ini pelatih dari Sintayong sendiri lagi menggenjot fisik timnas U19. Nah, sebetulnya kita juga pengen tahu nih, seberapa penting kesehatan untuk para pemain sepak bola ataupun atlet deh ya khususnya. Nah, kali ini kita udah kedatangan bintang tamu, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng. Ya. Ini dia Dokter O. Terima kasih. Sehat, Dok? Alhamdulillah. Sehat. Salam olahraga. Salam olahraga. Oke, ini luar biasa banget ya. Dokter muda, ganteng, wah idola ibu-ibu banget nih. Oke, dokter. Dokter O ini adalah tim dokternya dari Persiraja Banda Aceh, betul ya dok? Ya, jangan lupa disebutinnya Liga 1. Liga 1? Ya, Liga 1. Sombong bener. Ya, Liga 1 Indonesia. Liga 1 Indonesia, tapi Liga 1-nya nggak main-main. Iya. Ya, itu nasib ya. Nasib. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, dok, ya. benar. Jadi posisi sekarang nganggur dok. Di Persirajanya nganggur. Kalau di luar itu juga ada beberapa kesibukan ya. Ada di rumah sakit, juga ada di Poni Aceh. Poni Aceh ya, juga saya ada. juga sebagai ketua PPKORI. Wow, PPKORI apa tuh dok? PPKORI. Perhimpunan Pembina Kesehatan Olahraga Indonesia, pengurus Provinsi Aceh. Wih, keren banget, masih muda ternyata udah jadi ketua tim ya. Itu dokter O sendiri di situ sebagai ketua, sebetulnya apa sih yang dokter lakuin di Persirajanya? bukan di PPKORI-nya? Oh, di PPKORI itu kita lebih ke pengembangan ya. Lebih ke pengembangan dan ilmu pengetahuan, misalnya bagaimana cara yang tepat untuk menangani atlet. Oh gitu. Baik itu misalnya cedera-cedera yang didapatkan di dalam lapangan ataupun di luar lapangan. Bagaimana cara mentransportasi mereka dari tempat kejadian ke rumah sakit. Selanjutnya ya kita juga ada divisi gizi, sampai gizinya juga dibahas. Oh, seperti itu. Benar. Ternyata perlu juga tim dokter ini ya. Nah, tapi kita kan di sini kita udah pakai baju Persiraja. Iya. Sama ya. Sama ya. Padahal kita nggak janjian ya. Iya. Padahal udah WhatsApp tadi. Oke, dok, ini udah berapa lama bergabung sama tim kedokteran darinya Persiraja sendiri? Oke, jadi dari ceritanya dari tim medis Persiraja, saya jadi tim medis Persirajanya dari Liga 2 sebelumnya. Dari Liga 2 sebelumnya udah bergabung? Iya, sebelum Liga 2 itu kan ada Piala Presiden Persiraja. Oh iya, betul. Nah, jadi setelah itu baru masuk ke Liga 2. Jadi dari sebelum Liga 2 itu ada Liga Presiden Persiraja, saya bergabung di situ. Dan kemudian naik ke Liga 2 sekitar 2 musim. 2 musim ya, lebih kurang 2 tahun. Selanjutnya baru musim ketiga ini Persiraja alhamdulillah naik ke Liga 1. Wih, luar biasa sekali. Nih, ngomong-ngomong biasa aja. siapa gitu ya nggak pengen bergabung dengan tim dari Persiraja Banda Aceh? Tentunya kan ini menjadi suatu kebanggaan ya. Iya. Ya, kalau boleh saya tahu, sebetulnya emang dokter ini adalah pencinta sepak bola kah, atau sebetulnya sangat menggemari sepak bola, atau khususnya ya olahraga lah gitu? Ya. Kalau olahraga khusus ke sepak bola itu saya tidak terlalu menggemari. Tidak terlalu menggemari. Cuma kalau misalnya menonton bola itu suka ya, suka atmosfernya itu, suasana penontonnya itu. Kemudian juga saya sukanya dengan tim Eropa. Oh ya. gitu. Kalau boleh tahu siapa dok? Kalau boleh tahu siapa? Mungkin kita ngomong dulu. Kita bahas ke Persiraja. Benar. Oke. Jadi sebenarnya saya ini kan
medis ya, bergerak dalam bidang kesehatan ya, baik untuk kesehatan secara umum maupun secara khusus seperti sepak bola ini. Jadi saya lebih tertariknya karena ini, maksudnya saya memiliki pengalaman yang lebih saja gitu. Jadi di luar rumah sakit saya juga mempunyai pengalaman dalam menangani olahraga. Ya, ini saya lebih suka sih dengan pengalamannya. Kemudian dengan suasana di saat olahraganya itu berlangsung. Itu yang saya maksudnya ya, hiburan bagi saya, kemudian ya bisa sekalian untuk mengelola stres saya juga dengan aktivitas di luar. Jadi saya bergabung dengan Persiraja. Selain bisa juga untuk mengobati atau memberikan mereka edukasi tentang kesehatan, tentang kebugaran. Jadi di luar itu saya juga mendapatkan hiburan tersendiri. Luar biasa sekali. Karena kalau kita lihat nih, kalau kebanyakan mungkin kita tahu, ya kalau jadi dokter ya paling kerjanya nanti di rumah sakit gitu ya dok kan. Padahal sebetulnya banyak juga kegiatan-kegiatan yang kalau misalnya dokter hobinya main bola, bisa jadi dokter tim medisnya dari klub itu sendiri kayak gitu ya. Luar biasa. Oke dok, ini sebetulnya yang diperhatikan dokter sendiri ini di Persiraja itu apa? Yang pertama yang maksudnya yang tugas saya sendiri betul. Yang tugas saya sendiri yaitu mengawasi, kemudian memantau, kemudian mendapatkan laporan-laporan. Misalnya di saat saya tidak ke lapangan, mungkin ada yang melaporkan, ada atlet yang cedera ataupun ada atlet yang kurang sehat, ya kan. Jadi saya lebih memantau keadaan seperti itu, kemudian saya beri arahan apa yang sebenarnya harus dilakukan untuk penyembuhannya, apa itu dengan pengobatan, apa itu dengan fisioterapi, atau itu cukup dengan cuma istirahat, ataupun dengan ada terapi yang namanya RICE ya. RICE itu R-nya rest, I-nya ice, kemudian C-nya itu sirkulasi, kemudian E-nya itu elevation. Jadi cuma maksudnya ya kita lebih mengarah ke situ ya kan. Kalau misalnya dia cederanya nggak bisa dengan istirahat, tanpa ada perlu bantuan obat atau fisioterapi, ya kita edukasi ya sebatas itu. Sebatas itu. Luar biasa. Berarti dokter sendiri juga yang mengecek lah bagaimana persiapan pemain ini sebelum pertandingan gitu ya. Iya. Saya berkomunikasi dengan pelatihnya ataupun di Persiraja juga kita punya pelawatnya, jadi kita sering berkoordinasi. Iya betul. Jadi emang sebagaimana kita tahu nih football lover, jadi suatu tim itu nggak cuman ya berkebutuhan berfokus pada pelatihnya, tetapi juga ini tim medis ini juga harus tahu bagaimana perkembangan dari pemain, terus tim medis juga harus ada report setiap harinya. Betul seperti itu dok ya? Iya. Seperti itu. Nah kalau lihat dari pemain Persiraja sendiri ini dok, siapa sih dok pemain yang dengan fisik yang cukup bagus? Ini harus disebutin per individunya. Nggak usah, menurut dokter aja satu orang aja, kira-kira siapa nih pemain kalau yang fisik yang mungkin ada, mungkin hampir rata-rata ya fisiknya bagus ya, baik, membugar kayak gitu kan. Cuma kalau misalnya untuk kita sebutkan satu orang, marah yang lain. Marah ya? Iya, marah yang lain. Semuanya mereka fit kok, siap kok. Buktinya kan mereka bisa ke Liga 1. Siap. Apalagi asik menang-menang aja lagi. Iya, alhamdulillah belum terkalahkan ya. Belum terkalahkan, luar biasa. Cuma terkalahkannya dengan si Corona ini. Aduh. Ini ngomong-ngomongin Corona, dokter sendiri gimana sih tanggapannya tentang ini tanggapan dokter sendiri nih melihat Liga 1 berhenti karena Corona. Kalau menurut dokter gimana nih tanggapannya? Kalau tanggapan saya sebenarnya sih kemarin sudah bagus ya dengan formasi yang dikeluarkan terkait protokol kesehatan untuk dilanjutkan pertandingan ya. Seperti misalnya pemeriksaan swab dulu sebelum pertandingan, kemudian pemeriksaan swab menuju pertandingan berikutnya. Kemudian jika ada yang positif ataupun yang reaktif itu isolasi dulu. Sebenarnya saya lihat kemarin saya juga komunikasi dengan dokter-dokter di grup Liga 1 bahwa maksudnya dari PT LTB itu sudah mengeluarkan, maksudnya telah menerapkan standar-standar protokol kesehatan tanpa penonton juga ya. Ya kalau misalnya ini dijalankan benar-benar ya, tapi benar-benar dijalankan, diawasi prosedur swabnya tepat sesuai dengan waktunya, kemudian prosedur isolasinya benar, kemudian prosedur protokol kesehatan lainnya benar dijalankan, itu tidak masalah. Itu di Eropa juga jalan-jalan. Bahkan mungkin seperti Malaysia, terus juga Thailand juga terus berlanjut ya. Iya benar. Mungkin ya sedikit lah kita
bersabar. Iya. Sabar dulu ya. Bersabar dulu ya. Apalagi itu masyarakat Aceh kan yang begitu euforia, antusias begitu tahu luar biasa. Kita masuk Liga 1 nih, Persiraja masuk Liga 1. Wah, ada hiburan baru, ada harapan baru. Rupanya terkendala dengan keadaan. Ya nggak apa-apa lah, kita berharap aja lah, semoga aja pandemi ini selesai ya dok ya. Amin. Oke dok, mungkin kita agak sedikit berbicara. Kalau tadi kan kita udah fokus di Persiraja. Nah kali ini saya pengen tanya sedikit nih, sebetulnya gimana sih untuk menjaga konsumsi? Mungkin ini kita tanya sedikit tentang makanan seorang atlet. Ini sebelum pertandingan, habis itu apa yang harus mereka lakukan agar mereka itu bisa mendapatkan stamina dan juga kondisi yang cukup fit ketika pertandingan tuh? Ya, sebenarnya kalau bisa berbicara masalah gizi ini ruang lingkupnya sangat besar. Sangat besar ruang lingkupnya. Ya, jika emang benar-benar diterapkan ini bahwa dia tidak akan menipu dengan prosesnya. Oh gitu. Jadi untuk asupan gizi makanan atlet itu semua sudah diatur ya, sesuai dengan cabang olahraganya. Betul. Ya, misalnya 2 jam sebelum bertanding dia harus konsumsi apa, 30 menit sebelum bertanding dia harus konsumsi apa, ataupun seminggu sebelum bertanding dia harus konsumsi apa. Jadi semuanya itu ada menu-menunya, menu khusus atlet yang tentu berbeda seperti orang-orang yang biasa. Ya, kemudian kan menu ini juga disesuaikan dengan target apa yang akan dicapai dan apa yang akan dilakoni ke depannya. Seperti itu. Wah, mungkin nanti bisa ada sesi khusus nanti dapatkan gizinya. Wah, ini mau dikasih jalan mungkin dok ya. Karena ini selain kita gizi ini merupakan faktor utama untuk memberi kesuksesan ya, maksudnya betul. Ya, jadi dengan kita gizi bagus, kesehatan baik ya, konsentrasi bagus, fokus ya, kemudian kita tidak mudah terjatuh, tidak mudah tumbang, itu sangat terpengaruh oleh gizi. Luar biasa. Jadi emang sebetulnya gizi itu juga penting bagi para pemain-pemain ataupun atlet-atlet ya dok ya. Iya. Oke. Nah dok, kita lanjut lagi nih membahas masalah sebetulnya apa sih yang harus dilakukan untuk anak-anak muda gitu. Sebetulnya Let's Talk Football ini pengen fokus ke anak-anak mudanya. Jadi kita harapannya ke depan Aceh itu punya talenta yang luar biasa. Nah jadi kan ini adik-adik kita yang nonton nih dok, kira-kira apa yang mereka harus lakuin dok? Iya, jadi mungkin ini saya menjawabnya untuk keseluruhan cabang olahraga. Boleh. Setiap individu itu punya minat bakat tersendiri di cabang olahraga yang berbeda-beda. Yang pertama, jika kita sudah berniat ya untuk menjadi atlet ya, maka niatlah sepenuhnya. Kemudian dibarengi dengan attitude yang baik. Attitude yang baik ya. Kita punya skill yang luar biasa, ilmu yang besar, tapi tanpa attitude juga itu tidak akan memberikan seseorang itu keberhasilan. Ya. Kemudian setelah attitude yang baik, disiplin. Ya. Disiplin apa saja? Disiplin dengan jadwal latihannya, ya. Disiplin dengan jam istirahatnya, kemudian disiplin dengan pola makannya, jadi kemudian disiplin juga dengan waktu-waktu yang telah ditentukan ya. Kemudian kekompakan bersama rekan-rekan itu juga sangat berpengaruh. Ya, itu sih saya singkatnya saja bagaimana kita untuk menjadi atlet yang sukses. Nah dok, biasanya kalau untuk umur dok, kira-kira untuk menerapkan hal itu kira-kira dari umur berapa bagusnya dok? Dari umur untuk ini untuk jadi atlet gitu, untuk menerapkan pola-pola itu. Ya, jadi kadang-kadang kan minat itu bakat itu timbulnya misalnya sejak dari SD atau betul. Ya, jadi bisa di usia segitu kan boleh. Udah bisa diterapin berarti. Bisa. Orang tuanya mungkin kalau misalnya anaknya fokus ingin menjadi atlet, orang tuanya menjalankan hal-hal yang seperti itu. Iya, menjalankan maksudnya kemana dia sukanya? Ke cabang olahraga ini. Ya, dengan mencari pelatih yang baik, kemudian mencari dengan suasana tempat dia itu dan lingkungan latihnya itu yang bagus, ya itu nggak masalah. Ya maksudnya ya kan banyak sekarang tuh anak-anak yang kecil, maksudnya yang SD, mereka ada yang latihan bela diri, ya kan ada yang memanah, ya dan sebagainya, itu sangat tidak masalah asal faktor kesehatannya mendukung ya belum. Luar biasa sekali, ini ilmu mahal ya. Biasa dua. Luar biasa sekali ini.
Jujur ini Restock Football yang paling penuh banyak manfaat ini ya. Benar. Karena biasanya kita cuma ngobrol-ngobrol santai aja. Ternyata ini Restock Footballnya ilmu semua. Nah ini tentunya penting banget buat kalian ya. Apalagi yang kalian itu cita-citanya nih anaknya atau nih papa-papa muda ya. Iya. Dokter udah berkeluarga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. 2 anak, 1 istri. Iya. Ada nambah dong ya? Enggak ya? Luar biasa ya pokoknya itu ya. Jadi ini penting juga ya mungkin untuk papa-papa ataupun biasa kan orang ayahnya nih yang lebih pengen anaknya jadi atlet, wah harus jadi pemain ini. Nah jadi kalau misalnya emang fokus kira-kira itulah yang harus dijalankan tadi. Wow, luar biasa sekali Dok. Kira-kira ini karena berhubung kita mau maghrib ya, Iya, Dok ya. Ini terakhir deh, pesannya kira-kira untuk seluruh calon-calon atlet di masa depan. Apa Dok? Pesannya ya, terutama untuk atlet Aceh ya. Ya betul. Untuk Ini emang kita fokusnya Aceh gitu. karena jika atlet ini maju dan Betul. benar berprestasi ya, itu bisa mengharumkan nama daerah. Ya. Wah. Karena efek olahraga ini sangat besar ya. Jika diberikan nilai yang positif, hasil yang positif, maka sangat besar efeknya. Ya siapa tahu juga berhubung nanti ke Persirajanya kan? Iya, Iya benar, betul benar. sekali. Ya, jadi kalau misalnya apa ya untuk tadi pesan-pesan ya kepada atlet-atlet muda bahwa jika dia meminati sesuatu hal dan itu dia merasa dapat di hatinya, maka itu harus dikerjakan secara tekun ya dan sungguh-sungguh. Kemudian seperti saya bilang tadi, attitude yang bagus ya dan disiplin. Ya. Kalau ini dua dia punya, dua ini diterapkan, maka yang lain-lainnya itu akan mengikuti. Wow. Apapun mau prestasinya, medali emasnya ya itu maupun dia mungkin rezeki uang yang melimpah ruah dari prestasi dia itu akan mengikuti. Wih, Namun jika misalnya satu saja attitude-nya tidak baik, maka itu mungkin sulit untuk dicapai. Ya. Luar biasa itu dia anak-anak muda ya. Ingat pesan dari Dokter O ya. Wow. Dok, ini persiapan PON gimana nih Dok? Persiapan PON ya. 2024 ya. Luar biasa nih. Presenternya nih banyak ilmunya ya. Oh iya dong. Saya tadi baca-baca dulu ya. Gimana Dok? Ya, jadi untuk persiapan PON sendiri, tadinya kan rencananya kan tahun ini bulan 10 di Papua ya, PON ke-20 di Papua. Jadi untuk persiapan ini sekarang mereka ada 25 cabur ya, 25 cabur yang akan ke Papua nanti. Jadi sekarang lagi mengikuti pemusatan sentralisasi. Oh masih ya, sekarang masih berlanjut. Masih berlanjut ya. Mereka setiap pagi latihan ya, ada latihan fisik ataupun fitness, sore juga latihan ya. Jadi mereka sekarang udah lagi fokus ke situ. Ya walaupun dia PON-nya masih lama, tahun depan di bulan 10, kan dari sekarang juga mereka sangat semangat untuk menyiapkan. Apalagi Aceh kan sudah ditargetkan emas. Ada beberapa cabang olahraga tuh agar dapat emas. Kita doakan ya. Berarti Dokter nanti juga bakal ke Papua. Insya Allah. Doakan saya sehat ya. Ikut dong. Jadi supir ya apa juga. Oke lah, terima kasih banyak Dokter O, sukses selalu ya atas kegiatannya. Semoga kita nanti bisa berjumpa lagi, bisa ngobrol-ngobrol lagi mengenai lebih detail bagaimana tentunya menjadi seorang atlet yang sangat luar biasa di masa depan nanti ya. Dok, sukses ya. Salam olahraga. Salam olahraga. Oke, itu dia Football Lover. Kita bakal jumpa lagi masih di segmen berikutnya. Kira-kira sama siapa? Sama Dokter udah lo bayangin. Let's talk football gitu loh. Ya kira-kira minggu depan ataupun kedepannya kira-kira bakal apa sih? Pokoknya saksi itu terus. Sebelum ditutup, ingin menambahkan, bukan menambahkan, ingin memberikan pesan kepada seluruh pemirsa. Oh iya, silakan. Jadi tetap stay fit, stay active. Wih, luar biasa. Instagramnya apa Dok? Dokter. DR .o _2 kali. Oh Allah ya. Oke silakan DR.o _2 kali. Yes. Oke itu ya Dokter O. Oke pokoknya luar biasa ya. Pokoknya kita bakal jumpa lagi di segmen berikutnya. Saya Sultan Sahreza dan Dokter O. Dokter O. Kita berdua pamit. Kita
kita berdua undur diri. Kita bakal jumpa lagi pokoknya di program selanjutnya. Keep healthy, keep sporty, and keep the faith. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wah, luar biasa dong, sorry.